Kayaknya udah ya, sedang nggak ada yang join. Oke, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kita ini dengan pertama bersyukur kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita, yang darinya kita sampai sekarang ini masih sehat-sehat saja gitu ya, dan kita masih bisa mencari dan mendapatkan ilmu di hari ini ya, hari yang penuh barokah gitu ya. Kita awali pertemuan kita ini tentang embedded system gitu ya. Pertanyaannya yang paling dasar itu sebenarnya sih, embedded system itu apa sih ya? Nah, kita bisa mulai embedded system itu dari aplikasi yang ada di kehidupan kita gitu ya. Karena terminologi dari embedded system itu bagi banyak orang itu tidak standar gitu ya. Nah, sebagai gambaran ini adalah produk-produk dari embedded system gitu ya. Kita biasanya mengatakan bahwa embedded system itu adalah handheld gitu ya, sistemnya portable gitu ya, sistemnya kecil gitu ya, bisa dibawa-bawa gitu ya, tidak memerlukan baterai gitu, dan dia biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Nah, itu adalah definisi yang ada benarnya, tapi masih ada yang kurang gitu. Saya harus add dulu ini ya. Oke. Nah, seperti apa yang benar? Kita bisa mulai dari aplikasi-aplikasi yang ini adalah merupakan aplikasi embedded tuh. Aplikasi yang ada di sini, ini ada aplikasi yang khusus yang tadi saya sebutkan, dia adalah handheld, perangkatnya itu portable, kemudian baterainya itu biasanya cukup kecil gitu ya, yaitu yang pertama adalah si smartphone ini. Ini smartphone. Kemudian yang kedua ini adalah kamera portable, kira-kira begitu. Dan juga ada lagi yang dia nggak portable tapi dia kecil, kita juga namakan dia adalah perangkat embedded gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ini nih, webcam gitu ya, atau biasa kita lihat di sini dia adalah CCTV ya, kira-kira begitu. Dan ternyata embedded system itu tidak hanya menyangkut sistem yang besar gitu ya, yang kecil ya, tapi dia juga menyangkut juga sistem yang cukup besar. Di antaranya apa? Di antaranya kalau kita lihat di sini tuh, ini ada yang pertama itu ada embedded system yang digunakan untuk perakitan mobil gitu ya. Kemudian yang berikutnya embedded system yang digunakan untuk robot gitu ya. Dan yang berikutnya itu ada embedded system yang digunakan untuk radar gitu ya. Dan ini tentunya adalah cukup besar gitu ya. Sehingga kalau kita lihat definisi-definisi ini, maka kita combine ya definisi-definisi itu, dan kemudian kita coba lihat definisi yang ada di internet, yaitu semacam standar gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat di IEEE ya, yang biasanya mendefinisikan standar ya, perangkat-perangkat yang standar itu, ternyata tidak ada definisi yang standar dari IEEE tentang embedded system itu ya, kira-kira begitu. Dan yang seringkali kita bisa lihat bahwa si embedded system itu ya, dia seringkali adalah sebuah prosesor, sebuah microcontroller ya, dan bisa juga sebuah komputer yang ternyata dia menangani tugas yang spesifik gitu ya. Sehingga kalau kita lihat definisi ini, prosesor yang umumnya adalah besar ya. Ya, contohnya ada komputer itu juga ada prosesor gitu ya.
Ya, tapi itu prosesornya, chipnya gitu ya. Tapi kalau sudah prosesor dalam pod, kita bisa katakan dia komputer gitu. Eh, Artinya adalah di samping dia prosesornya kecil gitu ya, dia yang artinya dia microcontroller gitu, dia juga dinamakan si embedded system selama dia mengerjakan tugas yang spesifik gitu ya. Dan juga ketika komputernya itu cukup besar gitu ya, seperti yang tadi kita lihat di robot di industri atau tempat perakitan karuseri gitu ya, tempat perakitan mobil itu besar sekali gitu ya, dan itu juga kita namakan embedded ya, embedded system gitu ya. Dan definisi yang berikutnya selain bahwa embedded system adalah membenamkan sebuah prosesor, membenamkan sebuah controller, ya, membenamkan sebuah komputer untuk aplikasi spesifik, seringkali embedded system itu dia mempunyai sensing gitu ya, dan juga mempunyai processing gitu ya, storage dan juga komunikasi. Seringkali seperti itu. Walaupun tugasnya spesifik gitu ya, umumnya embedded system itu ditangani oleh prosesor yang general ya. Kenapa? Karena biasanya prosesor yang sifatnya spesifik seperti ASIC itu dia butuh waktu untuk melakukan produksi dan development. Sehingga prosesor-prosesor ASIC seperti prosesornya kalkulator yang apa itu hitam gitu ya, nempel gitu ya, yang memang khusus banget gitu ya, itu jarang digunakan gitu ya. Kira-kira gitu. Oke. Dan sekarang kita coba lihat kenapa sih embedded system itu semakin lama semakin banyak. Ya, karena pertama adalah embedded system itu adalah banyak digunakan ya. Dan kemudian biasanya embedded system itu diperlukan karena kita memerlukan tugas yang sifatnya adalah real time gitu. Nah, real time di sini itu bukan berarti secepat-cepatnya ya. Secepat-cepatnya bukan berarti seperti itu. Karena secepat-cepatnya itu nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena kalau kita mengatakan bahwa millisecond itu cepat, ada microsecond. Microsecond itu cepat, ada yang lebih kecil lagi ya, yaitu nanosecond itu cepat, ada yang lebih kecil lagi, pico. Jadi seberapa cepat gitu ya, seberapa real time. Biasanya ukuran real time itu bukan secepat-cepatnya, tapi adalah dia memenuhi constraint yang atau batasan yang telah ditetapkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan begini ya, kita lihat lampu neon tuh ya, lampu neon itu dia itu mempunyai frekuensi 60 Hz gitu ya. Maka dalam 1 detik gitu ya, dia bergetar sebanyak 60 kali gitu ya. Nah, lampu neon yang 60 Hz itu kalau kita lihat dia itu nggak kedip-kedip lagi gitu ya. Kenapa? Karena mata kita tuh sudah tidak bisa melihat perbedaan antara nyala dan mati ketika dia sudah 60 Hz ke atas. Artinya apa? Artinya adalah lampu neon itu ukuran real time-nya itu adalah 60 Hz. Kira-kira begitu. Sehingga bukan cepat-cepatnya. Ya nggak mungkin kalau saya pengen real time lampu neonnya saya ganti yang 1 MHz gitu ya. Nggak perlu juga gitu ya. Sehingga batasan real time-nya itu sudah kita tetapkan. Ya, kira-kira gitu ya. Ditetapkannya berdasarkan apa? Ditetapkannya berdasarkan umumnya adalah constraint yang ditetapkan oleh sensing dan juga constraint atau batasan akibat dari output. Kira-kira begitu ya. Contoh yang lainnya apa? Real time yang lainnya adalah mungkin sensor suhu gitu ya. Sensor suhu itu adalah sensor yang lambat gitu ya. Sehingga kalau kita ambil 1 picosecond sekali, itu perubahannya itu nggak ada gitu. Kita ambil 1 microsecond sekali, itu juga nggak ada gitu ya. Kita ambil 1 millisecond sekali, mungkin ada, mungkin tidak. Kita ambil 10, mungkin ada juga, mungkin tidak. Kita ambil 100 millisecond, mungkin berubah tapi dia itu kecil gitu ya. Kira-kira gitu ya. Dan kalau kita ambil lagi katakan saja 500 millisecond, mungkin itu adalah batasan real time karena sensornya itu sudah mulai menunjukkan apa itu perubahan gitu ya, kira-kira gitu. Sehingga real time itu ukurannya apa? Ukurannya adalah batasan yang telah ditetapkan oleh apa? Biasanya oleh
sensor atau oleh controller gitu ya, atau oleh aktuator ya. Jadi oleh sensor dan aktuator. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang lainnya, motivasi yang lainnya adalah apa? Biasanya kita butuh real time tadi biasanya untuk sesuatu yang urgent ya, dan butuh ketepatan dalam hal waktu. Biasanya digunakan di mana? Biasanya digunakan di aircraft controller, kemudian di power plant gitu ya, yang memang seringkali kalau deadline-nya itu salah gitu ya, itu cukup berbahaya, sehingga real time di situ itu dibutuhkan, kira-kira seperti itu. Dan biasanya embedded itu tidak hanya berbicara tentang hardware saja ya, tapi dia berbicara tentang software juga, sehingga ada kombinasi hardware dan software di dalamnya. Seringkali seperti itu. Dan hardware-nya biasanya terkoneksi ke physical world. Sehingga umumnya karena terkoneksi ke physical world, berarti tidak seperti komputasi yang biasa gitu ya. Komputasi yang biasa itu seperti apa? Yaitu seperti komputer tuh, dia nggak punya sensing ke physical world, dia digunakan untuk general purpose saja, tugas-tugas yang umum. Dan biasanya embedded system nggak seperti itu, dia digunakan seringkali berhubungan dengan sensing juga ya, kira-kira begitu. Kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya adalah produk itu seringkali cukup besar ya sekarang ya, dan embeddednya itu tambah lama tambah banyak gitu ya. Nah sekarang sebenarnya si embedded system itu ya, dia seringkali dia punya perpaduan gitu ya. Jadi perpaduan apa? Perpaduan antara umumnya ya, yaitu kita bisa lihat dulu deh terminologinya ya. Terminologinya seperti apa? Jadi kita lihat di sini. Terminologi embedded system adalah sistem komputer atau sistem microcontroller gitu ya, yang didedikasikan dengan fungsi yang umumnya terdiri dari bagian mekanik dan bagian elektrik ya, yang seringkali dia mempunyai batasan yang real time. Dan biasanya embedded seperti yang kita bicarakan tadi, kita diskusikan tadi, seringkali terdapat apa itu hardware dan software dan mekanik juga, dan banyak digunakan untuk sehari-hari ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat ya contoh-contohnya dari embedded system tadi sudah ada gitu ya. Mungkin ada beberapa contoh yang mungkin menginspirasi kita gitu ya. Contoh yang sekarang itu pertama adalah smartwatch gitu ya. Smartwatch itu mungkin sekarang sudah jadi sesuatu yang umum ya, yang kita lihat sekarang ya. Mungkin ada beberapa yang sudah punya gitu ya, atau ada beberapa yang ini sebentar ya, kayaknya ada yang mau join nih. Oke. Slide. Oke. Ya. Ini misalkan ya, contohnya adalah tadi smartwatch yang beberapa dari kita mungkin ada yang sudah punya, beberapa mungkin masih ingin punya lagi gitu ya. Ini menjadi apa ya, saya katakan bahwa kadang kita itu harus menatap future gitu ya, dan mengambil kesempatan dari masa depan itu dan melakukannya itu sekarang gitu ya. Orang-orang yang punya talenta melihat masa depan gitu ya, umumnya dia bisa sukses gitu ya, karena masa depan itu kalau kita bisa lihat gitu ya, kita bisa ngambil peluang sekarang. Dan mungkin bisa kita ambil contoh ya, kasus gitu ya. Contohnya masa depan itu adalah karena adanya perubahan tempat ya, perubahan lokasi ya, perbedaan gitu ya, perbedaan tempat ya. Dan biasanya tempat yang tercepat itu adalah
negara-negara maju gitu ya. Mungkin kalau kita lihat mungkin ya, kita bisa lihat apa yang terjadi di Amerika itu biasanya itu setelah 5 tahun itu akan terjadi di kita gitu ya. Contohnya apa? Contohnya mungkin kita bisa melihat teknologi-teknologi yang sudah eksis di sana ya. Teknologi apa misalkan? Yang paling gampang ya, misalkan itu kayak dulu ya, itu ada namanya itu Uber gitu ya. Waktu itu di Indonesia nggak ada itu, tapi kemudian ada orang Indonesia yang melihat peluang itu di Amerika dan dia melihat bakal laris tuh. Maka dia mulai mencoba itu di Indonesia dan sukseslah Gojek mengaspal di Indonesia. Kenapa? Karena dia melihat peluang, dia melihat future gitu ya. Dan dia melihat perbedaan waktu dan dia merasa bahwa ini akan jadi booming tuh. Yang lainnya apa? Yang lainnya mungkin kalau kita lihat itu adalah apa namanya marketplace gitu ya. Contohnya mungkin kita bisa lihat Amazon gitu ya. Kemudian si Bukalapak, Tokopedia, dia bisa melihat peluang itu ya di sana ya. Kemudian dia ingin terapkan itu di Indonesia karena itu adalah future gitu ya. Kemudian dia lakukan itu dan ternyata itu jadi sukses gitu ya. Nah, kita sebagai engineer elektronik gitu ya, kita bisa juga melihat peluang itu ya. Dan kemudian kita harus mencari cara gitu ya, bagaimana kita sukses di situ. Dan Anda punya peluang yang cukup baik ya, karena Anda masih muda itu ya. Salah satunya apa? Kita bisa melihat gitu ya, future-nya gitu ya. Contohnya ya, di era COVID ini ya. Di era COVID ini, itu pasti kebutuhan work from home itu jadi cukup banyak ya, jadi cukup bagus gitu ya peluangnya itu ya. Sehingga kita harus mikir tuh, kira-kira di WFH itu orang itu akan pingin produk apa? Ya, kira-kira begitu. Nah, kita sudah melihat ya yang sekarang itu orang sudah mulai bersepeda tuh. Dan kemudian banyak bersepeda lebih dibanding sebelum COVID gitu ya. Dan kemudian orang sudah mulai merasa bahwa dia pengen sepeda itu bukan hanya sehat ya, tapi dia juga ingin menikmati pemandangan gitu ya. Sehingga aspek kebugaran itu bisa jadi istilahnya itu pendamping dari aspek menikmati pemandangan gitu ya. Sehingga sepeda nggak harus capek tuh ya. Capek tapi capeknya bisa diatur tuh. Nah, mulailah sekarang kita bisa lihat produk-produk sepeda listrik yang mulai cukup banyak, tapi nggak banyak sekali ya. Tapi peluangnya akan sangat potensial gitu ya ke depannya gitu ya. Kalau kita lihat itu orang sudah mulai nggak pingin terlalu lelah gitu ya. Nah, itu bisa jadi kedepannya engineer elektronik itu dan engineer mekanik itu ya combine gitu ya, dimana engineer elektronik dia juga jadi engineer mekanik ya. Kenapa? Karena mekaniknya berbeda sama sekali dengan sepeda mekanik gitu ya, atau sepeda motor mekanik juga gitu ya. Karena di dalamnya kalau kita lihat sebagai seorang engineer itu adalah cukup simple ya. Cukup simple apa? Yang kita jumpai adalah motor BLDC gitu ya, dengan 3 fasanya yang kemudian diberi controller ya, kontrol BLDC gitu ya, BLDC dengan brushless gitu ya. Kemudian sudah itu saja ditambahi baterai itu sudah cukup ya. Selebihnya apa? Selebihnya adalah kita buat desain mekanik yang cukup bagus di desain sepedanya, kemudian kita kasih art ya, seni desain bagaimana menempatkan baterai yang kelihatannya itu nggak bulky itu kalau ditaruh di sepeda gitu ya. Dan sekarang orang mulai berlomba-lomba gitu ya. Dan sepertinya Indonesia itu kalah start gitu ya, karena lebih banyak kita sering lihat gitu ya, produk-produk sepeda listrik itu bukannya bukannya sepeda yang cukup terkenal ya, tapi sepeda ya listriknya yang paling banyak kita jumpai itu ada sepeda mereknya itu aneh-aneh ya gitu ya. Dan mungkin yang nggak terlalu aneh adalah merek-merek seperti HP itu ya.
Xiaomi Keycycle seperti itu. Kemudian mereknya Lankelesi gitu ya, dan merek yang lainnya gitu ya. Tapi ada juga merek Indonesia, Celes sudah mulai gitu ya, mulai juga diperhitungkan. Yang masih tidak melihat peluang cukup banyak di situ adalah namanya di situ. Sehingga eh, itu berhubungan dengan future gitu ya. Sehingga kita perlu melihat itu. Gitu. Nah, produk-produk embedded yang lainnya gitu ya, kalau kita bisa lihat gitu ya, yang lainnya itu adalah ini smartwatch tadi itu ya. Nah, kalau saya bicara tentang smartwatch, kalau kita bicara tentang smartwatch itu, kita melihat sebenarnya orang perlu smartwatch itu untuk apa sih sebenarnya? Esensinya untuk apa ya? Karena kalau kita lihat kan itu ada watch-nya itu ya. Ada watch itu berarti ada jamnya gitu ya. Kalau ada jamnya sebenarnya sesuatu yang sederhana ya. Tapi orang mulai berpikir bahwa ternyata walaupun dia pakai smartphone, itu dia mulai istilahnya kalau bahasa Jawa itu rebyek gitu ya. Rebyek itu sedikit-sedikit harus mengeluarkan smartphone ya, hanya untuk melihat SMS, hanya untuk melihat ada notif di Facebooknya, hanya untuk melihat ada notif di WA-nya, Telegramnya, dia harus lihat smartphone. Dan smartphone kita lihat tambah lama akan tambah besar ya. Jadi smartphone itu tambah lama membesar, kemudian komputer itu tambah lama itu tambah mengecil sampai seperti itu ya ke depannya gitu ya. Nah, sehingga orang mulai hanya melihat smartphone itu hanya untuk kebutuhan yang urgen ya. Kemudian yang urgen seperti apa? Mungkin ketika dia membaca gitu ya. Kalau membaca pakai smartwatch kan nggak mungkin ya. Nah, sehingga itu perlu smartphone. Tapi untuk notif, orang mulai berpikir, nah ini diserahkan saja ke smartwatch. Untuk katakan saja dengan smartwatch ini kita bisa mengatur jadwal dengan di situ ada microphone-nya ya. Kemudian kita bisa pakai asisten Google-nya di smartwatch-nya itu, atau punyanya Samsung dia juga punya asistennya, atau punyanya yang lainnya juga punya asisten digitalnya gitu ya. Tinggal kita juga ngomong saja, hey Google, tolong dong atur jadwal saya untuk besok, atau tolong dong berikan makanan, atau tolong dong pesan hotel terdekat yang ada di sini yang bintangnya 5. Nah, sehingga itu kedepannya seperti itu ya. Kita bisa melihat kedepannya bahwa smartwatch itu mungkin kayak kalau film Iron Man itu kayak asisten digitalnya Iron Man itu ya, yang dia cukup pintar, dia punya NLP (Natural Language Programming) yang bisa melihat dan bisa mendengarkan dan bisa mengerti apa yang dikatakan oleh pemiliknya gitu ya. Dan itu akan sedikit demi sedikit, cepat atau lambat dia akan hadir gitu ya. Tapi bukan seperti smartwatch yang sekarang ya, yang hanya dipakai untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting gitu ya. Karena masih belum pintar smartwatch-nya ya. Mungkin 5-10 tahun ke depannya smartwatch-nya itu bisa diminta untuk ngapa-ngapain ya, sebagai asisten digital kita yang private gitu ya. Kira-kira begitu. Nah ya, kita sebagai engineer elektronik mungkin kita harus melihat peluang itu ya. Apa yang kira-kira bisa dikembangkan lagi nih di smartwatch ini. Nah, mungkin posisinya adalah kalau kita di rumah mungkin ada home automation gitu ya. Mungkin itu jadi peluang kita, smartwatch kita gabungkan di situ, maka siap-siap kita punya server, dan kemudian kita ada layanan untuk home automation gitu ya. Kemudian ada cloud-nya, ada bayar untuk cas untuk per bulannya mungkin ya, sehingga bisa melakukan pemantauan aktivitas tentang apapun yang ada di rumah kita ya, yang ada di rumah, benda-benda yang ada di rumah kita. Nah, kira-kira gitu. Dan motivasi yang lainnya apa nih? Contoh yang berikutnya itu kita bisa lihat tentang Google Glass ya. Ini mungkin dikenalkan sudah Sudah 5 tahun lebih kalau nggak salah ya. Ya, tapi kadang gitu ya, teknologi itu datang pada situasi yang tidak tepat gitu ya.
Nah, contohnya adalah Google Glass ini. Dia booming di awal, tapi kemudian dia menghilang ya. Menghilangnya kenapa? Menghilangnya karena orang itu peduli privasi gitu ya. Ya, yang itu sulit dilakukan oleh Google Glass itu ya. Di mana Google Glass itu pasti akan memantau apa-apa saja yang berada di depan kacamata Google ini ya. Ya, kira-kira begitu. Padahal sebenarnya dia pengen digunakan untuk kehidupan yang lebih baik ya. Misalkan saja kalau kita ke supermarket, kemudian kita bawa kacamata Google gitu, kemudian kita tanya sama Google ketika kita katakan saja megang semacam ini ya, megang ini atau megang makanan gitu ya. Kemudian kita tanya, "Hey Google, tolong dong ini produk ini bagus nggak?" Nah, maka kacamata itu ada proyektornya ya. Ya walaupun dia ini bening gitu ya, tapi sebenarnya ini ada proyektornya ini. Ya ini ada proyektornya. Nah dengan proyektor ini yang hanya terlihat oleh kita, maka kita dapatkan informasi yang privat gitu ya. Jadi seperti proyektornya seperti kacamatanya Iron Man itu ya. Ya. Jadi ada LCD display yang dipantulkan dan ke kacamata nih ya, yang ditampilkan di kacamata kita itu begitu kita request, "Hey Google tolong dong cek produk ini deh, cek produk makanan itu." Maka dengan begitu si Google itu karena dia terhubung ke internet lewat smartphone kita gitu ya, maka kemudian dia mengecek capture produk itu, kemudian dia upload ke cloud-nya Google, dia lakukan scanning, lakukan analisa, kemudian crawling ke situs-situs katakan saja Facebook dan situs community untuk mengetahui sebenarnya makanan ini itu kategorinya itu makanan yang bagus apa tidak, sehat apa tidak, layak dimakan apa tidak. Bintangnya kalau di Facebook itu bintangnya dia dapat bintang 3 atau bintang 4 atau tidak ada bintang sama sekali. Dia berapa banyak orang menyarankan produk itu untuk kita, kira-kira seperti itu. Nah, ya kacamata ini cukup bermanfaat. Contoh yang lainnya apa penggunaannya? Contoh yang lainnya adalah penggunaannya adalah di bandara misalnya ya. Di bandara itu dulu banyak sekali Google dipakai di bandara ya. Kenapa? Karena untuk melakukan scanning orang penjahat atau tidak itu kalau satu-satu itu mungkin ada yang terlewat ya. Dengan kita menggunakan Google tadi ya, seluruh apa yang dilihat oleh kita itu juga akan dilihat oleh Google Glass dan kemudian dikirimkan ke server cloud, kemudian melakukan identifikasi wajah terhadap orang yang sudah di-capture gambarnya oleh Google tadi, dan setelah itu maka dikirimkan kembali ke kita dan di Google Glass itu ada earphone-nya ya, dan mengirimkan informasi bahwa orang ini bermasalah ini ya, kira-kira begitu. Misalkan saja dia scanning ini ya, scanning pasport gitu ya. Pasport, dia baca pasportnya, bersamaan itu juga Google-nya juga baca pasportnya itu, si kacamata itu baca, kirim ke cloud, kemudian analitik, ini termasuk penjahat apa tidak, itu termasuk orang yang dicegah untuk keluar negeri apa tidak. Dan informasi itu akan sangat bermanfaat ya. Dan informasi yang lainnya apa? Contohnya misalkan kacamata ini ya, kemudian kita pas beli sesuatu gitu ya, kemudian kita lihat menunya gitu ya, kemudian kita cek ya, kita bilang ke kacamata ini ya, kacamatanya Google, "Hey Google, tolong dong dicek apakah makanan ini baik tidak untuk saya." Maka Google pertama tahu tuh bahwa kita itu umurnya berapa. Oke. Kemudian kalau umurnya kita segitu dengan berat badan kita yang sudah dicek juga oleh Google ya, lewat aplikasi lainnya gitu ya, mungkin timbangan di rumah kita gitu yang terhubung ke internet, maka dia bisa mengetahui rekomendasi makanan apa yang kira-kira bagus untuk kita. Dan ketika dia mengecek makanan yang kita lihat tadi dan juga dilihat oleh Google Glass tadi, maka kemudian makanan itu dijepret oleh Google, kemudian ada menampilkan informasi ke kita. Jadi seperti hanya kayak Iron Man tadi ya, makanan ini kalorinya berapa,
terus rekomendasi apa tidak dia. Kalau rekomendasi kira-kira makanan ini porsinya itu separuh atau seperempat ya. Kalau kita masih tetap ingin makan itu, ya kira-kira begitu ya. Nah, jadi itu sangat bermanfaat juga gitu ya. Dan teknologi ini walaupun dimatikan oleh Google, pasti kedepannya akan bangkit lagi dengan cara yang berbeda. Ketika setiap orang itu punya keinginan untuk apa itu lifestyle-nya sudah berbeda, kira-kira begitu. Dan mungkin juga kita bisa lihat ya, yang sekarang itu isunya lagi marah ya, orang-orang mau divaksin karena pakai COVID gitu ya. Dan mungkin itu juga menjadi bagian lifestyle kita yang baru ya, yang sebelumnya kita nggak mau ya pakai vaksin itu ya, tapi ternyata itu menjadi kebutuhan kita ya, kira-kira begitu. Dan kenapa si Google Glass ini kemudian teknologi yang hadir, teknologi embedded system yang hadir ini ditolak gitu ya. Tadi adalah karena dia adalah melanggar privasi. Tidak setiap orang ingin dilihat oleh Google Glass. Tidak setiap orang nyaman ketika kita memakai Google Glass gitu ya. Karena dengan Google Glass dengan segudang kemampuannya dia bisa memfoto apapun yang terlihat di depan kacamata itu ya, kira-kira begitu. Sehingga kemudian itu jadi pelanggaran privasi di Amerika sana dan kemudian dimatikan oleh Google-nya ya, kira-kira begitu ya. Kemudian produk embedded system yang lainnya apa? Yang lainnya mungkin kita bisa lihat nih, ini contoh yang sekarang ya, tentang game gitu ya. Dan ini adalah PS4, mungkin sekarang nggak tahu PS7 atau berapa, kayaknya sih masih PS5 ya. Nah, itu game ini juga ini kayaknya itu akan terus berkembang gitu ya. Dari game yang tambah lama dengan kemampuan komputasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dengan GPU jauh lebih powerful dengan sebelumnya gitu ya. Maka tambah lama itu aspek realistisnya itu jadi lebih bagus, sehingga dia bisa mensimulasikan keadaan-keadaan yang sebelumnya tidak bisa disimulasikan ya, dan disimulasikan lebih real time lagi ya, sehingga kalau gamenya adalah game tentang orang gitu ya, jadi orang itu kelihatan itu bukan seperti animasi ya, seperti beneran gitu ya. Sehingga kedepannya game ini juga bisa jadi gitu ya, dia bisa mensimulasikan hal-hal yang lebih baik lagi gitu ya, kira-kira begitu. Nah, lebih baik lagi seperti apa? Misalkan kalau kita lihat ada game dengan tambahan kacamata seperti Oculus gitu ya, kacamata virtual gitu ya, dengan kita menggunakan namanya VR gitu ya, virtual reality gitu ya, maka kita mungkin ke depannya ya hampir tidak bisa melihat gitu ya perbedaan bahwa ini dunia real apa tidak ketika kita sudah memakai virtual reality itu ya. Kenapa? Karena yang hadir di sana itu orang-orangnya itu bukan seperti karakter animasi ya, tapi orang-orang yang beneran ya, kelihatan beneran gitu, walaupun di animasi tapi kelihatannya itu sangat sangat realistis gitu ya. Kemudian suaranya itu juga lebih natural gitu ya, sehingga kita seolah-olah itu seperti hadir di dunia nyata. Dan kemudian begitu kita lepas, kita baru sadar bahwa ini adalah sebenarnya tadi itu adalah dunianya bukan nyata, kira-kira seperti itu ya. Dan itu mungkin kita bisa lihat film-film ya tentang bagaimana ketika orang memakai VR gitu ya, seluruh kehidupannya berubah gitu ya. Itu banyak film yang seperti itu ya. Tapi ini tantangan tersendiri ya untuk kita, bagaimana kita memahami dan jadi motivasi kita tentang perkembangan kekinian dari si embedded system itu ya. Nah, kalau kita lihat itu gitu ya, kita sebenarnya embedded system itu dibedakan menjadi dua gitu ya. Nah, apa itu maksudnya? Yang pertama adalah embedded system yang tadi sama-sama karakteristiknya biasanya adalah karakteristiknya apa itu? Real time gitu ya, embedded system. Yang kedua apa karakteristiknya? Membenamkan sebuah prosesor, membenamkan sebuah controller gitu ya, membenamkan sebuah komputer untuk aplikasi yang sangat spesifik gitu ya. Sehingga kata kuncinya itu
Bisa jadi si embedded system itu adalah controller, artinya bisa jadi prosesornya kecil gitu ya, seperti prosesor 8 bit, 16 bit, atau bisa jadi prosesor yang cukup besar, misalkan 32 bit, 64 bit seperti komputer kita gitu ya. Atau bisa jadi kalau Raspberry gitu ya itu seperti itu, atau bisa jadi dia seperti mainframe ya, tapi dia punya tugas yang spesifik. Ya, kira-kira gitu. Nah, kita bisa melihat contohnya yang controller yang kecil ya, yang sudah ada di kehidupan sehari-hari kita ya. Seperti apa? Kita bisa melihat contohnya adalah ini nih. Ya, kita pasti tahulah semuanya ini ya. Yaitu Arduino ya. Yang prosesornya cukup kecil, dia powerful, dia punya kelebihan dibanding PC ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dayanya itu, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Raspberry gitu ya. Ya, kalau dengan kita menggunakan ini, dia mungkin dengan baterai A3 saja dia bisa bertahan seminggu ya, atau bisa lebih ya 3 bulan ketika ada mekanisme sleepnya ya. Tapi dengan Raspberry itu mungkin tahannya cuma 10 menit ya kalau kita gunakan baterai A3 gitu ya. Nah, sehingga itu tidak bisa dikesampingkan. Artinya apa? Kita mesti tetap harus belajar prosesor yang kecil ini. Ya, kira-kira gitu. Dan kalau kita lihat lagi gitu ya tentang si embedded system ini gitu, yaitu yang perangkat yang kecil ya, yaitu embedded controller tadi. Ini kita bisa lihat deh, paling tidak kita bisa terinspirasi ya dari sini ya. Inspirasinya apa? Mungkin inspirasinya adalah di sini di embedded yang kecil ini, dia punya motivasi nih pembuatnya ini. Apa motivasinya? Motivasinya adalah dia bikin produknya dia open source kan nggak hanya IDE-nya tapi juga hardware-nya, dan dia waktu awal pertama kali pasti tidak akan terkenal sekarang ya. Ya, dia melihat peluang dari open source software gitu ya, dan dia melakukan itu di hardware gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah begitu hardware-nya ini dia open-kan, dan waktu itu tidak banyak yang mengopenkan hardware seperti sekarang ya. Ya, begitu dia open-kan gitu ya, dia kemudian men-share men-share skematik dari katakan saja Arduino Duo Milanov ini. Kemudian dia juga men-share eagle-nya sehingga orang tinggal print saja gitu ya dari sini ya. Dan saat itu ingat bahwa Arduino itu adalah perusahaan yang kecil saja gitu ya. Nah, karena kemudian Arduino IDE-nya itu sangat dependen dari hardware ini, dan kemudian memudahkan penanganan hardware ini gitu ya, dan kemudian ada beberapa tambahan seal gitu ya, maka dia mulai terkenal tuh. Dan bersamaan dengan terkenalnya ini ya, maka kemudian perusahaan-perusahaan yang kecil, bahkan perusahaan-perusahaan yang lebih besar ini sudah mulai melirik gitu ya, sehingga mereka mulailah rame-rame mengcloning ini, karena cloningnya itu dilakukan secara legal ya. Kenapa? Karena memang hardware-nya itu di-open-kan gitu ya. Sehingga kita jumpai bahwa perangkat Arduino, katakan saja Arduino Uno gitu ya, atau Arduino Mega ini, yang mungkin kalau yang aslinya itu 700 gitu ya, maka kita bisa jumpai perangkat Mega itu mungkin ya sekitar 100-an lah ya, kira-kira begitu. Nah, kalau begitu dia sukses dong. Kenapa sukses? Karena yang lainnya itu adalah jadi follower tuh. Ya, memang yang lainnya tuh menangguk keuntungan juga ya dari adanya open source hardware ya yang dari Arduino itu ya. Tapi ingat gitu ya, inovator itu adalah tetap inovator ya, kecuali inovator itu dia tidak mengupgrade produknya, tidak mengupgrade ilmunya ya, kira-kira gitu. Artinya apa? Artinya yang lainnya itu cuma follower tuh, sehingga si Arduino ini dia bisa memainkan pasar gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah ketika dia berkembang terus ya dari Arduino Duo Milanov,
ya. Kemudian dia buat lagi tahun berikutnya Arduino Nano, dia buat lagi tahun berikutnya Arduino Uno, dia buat lagi tahun berikutnya Arduino Lilipad gitu ya, dia buat lagi Arduino Mini ya, dia buat lagi Arduino Mega gitu ya. Maka yang lainnya itu tidak bisa mengejar ya, yang lainnya tetap jadi follower dia gitu ya. Sementara si Arduino itu dia bisa meng-create dan dia bisa menjual, kemudian dia update lagi versi yang lebih bagus lagi, dia jual lagi sehingga dia punya keuntungan di situ ya. Untuk produk-produk baru. Sementara untuk produk lama dia tahu bahkan bakal di-cloning. Tapi produk barunya itu tidak mungkin di-cloning karena di-cloningnya itu pasti akan memerlukan durasi waktu sekitar mungkin 1 semester mungkin ya kalau produk itu kepingin sukses ya. Kira-kira seperti itu. Dan itu mungkin bisa menginspirasi kita ya sebagai engineer elektronik ya. Tapi kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati seperti apa? Kita jangan meng-open source-kan hardware-nya selama kita belum siap untuk inovasi. Kenapa? Karena dengan gampang di-cloning dan kita yang creator ini menghilang gitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ya kita siapkan life cycle dari produk kita dan juga framework dari produk kita, dan juga dalam produk kita dari framework kita itu yang direncanakan itu apa saja gitu ya. Sehingga kalau kita sudah merencanakan nanti akan ada banyak produk gitu ya, maka itulah saatnya kita harus mulai mengopen source-kan hardware-nya. Kenapa? Karena dengan mengopen source-kan hardware kita gitu ya, dengan adanya lisensi ya, misalkan kita bisa menggunakan creative license gitu ya, maka kemudian itu adalah jadi brands kita gitu ya. Itu marketing gratis untuk kita sehingga kita jadi orang yang cukup terkenal. Kira-kira begitu. Kalau sudah terkenal apa yang terjadi? Ya mungkin kita masih bisa banyak seminar ya, atau paling tidak produk kita itu tambah dikenal masyarakat. Yang artinya adalah yang dikenal kita bukan follower kita. Artinya adalah rezeki mungkin lebih banyak mengalir untuk kita. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari embedded controller gitu ya. Yang tadi saya katakan dia punya kelebihan dibanding embedded embedded processor gitu atau embedded PC ya. Embedded controller dibanding embedded PC gitu ya. Itu dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu adalah dayanya yang lebih hemat gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah murahnya gitu ya. Yang ketiga apa? Ketiga adalah fasilitas I/O-nya gitu ya. Fasilitas I/O-nya itu sama peripheralnya umumnya dia lebih banyak ya. Dia punya fasilitas kayak di sini ya, walaupun dia kecil, dia sudah punya fasilitas PWM, dia sudah punya fasilitas UART, dia punya fasilitas digital I/O, ADC gitu ya. Kemudian dia punya fasilitas yang lainnya ya, tentang SPI, I2C dan banyak lagi gitu. Yang itu tidak jarang gitu ya, walaupun ada tapi jarang kita jumpai di embedded PC gitu ya. Kira-kira itu yang pertama ya tentang embedded controller. Yang berikutnya adalah tentang embedded PC gitu ya. Oke. Nah, sekarang di pertemuan ini ya, kalau kita lihat yang embedded PC itu dia deskripsinya adalah seperti ini. Apa itu deskripsinya? Adalah sistem komputer yang umumnya terdiri dari part yang cukup besar, tapi yang namanya embedded ya, pasti dia perform only peripheral function tuh, untuk fungsi untuk peripheral yang khusus tuh ya. Jadi fungsi yang khusus tuh ya, yang seringkali tidak ada data processing gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, itu adalah definisi dari embedded PC ya. Oke. Jadi kata kuncinya apa? Dia adalah perform specific task gitu ya. Contoh dari embedded PC kalau sering kita jumpai ya, mungkin kita lihat setback ya di awal. Yang pertama adalah mungkin kita bisa lihat PandaBot yang modelnya adalah seperti ini, PandaBot yang dulunya ini adalah cukup powerful, kita pernah punya dan masih punya di lab itu, tapi sudah mulai nggak dipakai, hanya 1 atau 2 kali dipakai ya. Kenapa? Karena kemudian tidak dipakai karena mahal gitu ya. Karena mahal itu mahasiswa itu nggak sanggup untuk dijadikan TA gitu ya, sehingga kedepannya nggak pakai ini lagi gitu ya. Tapi dia cukup powerful ya, kalau kita lihat di sini
Dia sudah ada prosesornya juga macam-macam gitu ya. Ada status LED-nya, ada MMC card-nya, serialnya, kameranya, USB-nya juga sudah OTG gitu ya. Dan kemudian juga ada WiFi dan Bluetooth dan juga ada LCD. Artinya adalah ini sih cukup powerful tuh kalau kita gunakan untuk home automation ya. Juga ada cloud server gitu ya. Itu cloud servernya bisa pakai Pandabot ini. Itu ya kira-kira begitu. Nah, teknologi ini saya katakan tadi itu nggak laris karena mahalnya tadi gitu ya. Yang berikutnya ini nih, yaitu Intel gitu ya. Kalau Anda pernah lihat sebelumnya ya, Intel itu adalah rajanya dari PC gitu ya. Tapi dia kalah di smartphone gitu ya. Dan dia nggak mau melakukan itu. Maka dia mencoba peruntungannya di smartphone gitu ya. Dengan arsitektur yang dia gunakan sendiri, yaitu arsitekturnya adalah arsitektur x86, bukan lagi arsitekturnya ARM gitu ya. Dan dia mencoba peruntungannya itu ya. Itu kemarin itu saya pernah belikan kakak saya, tapi saya lupa itu ya. Prosesornya apa gitu ya. Nah itu cukup powerful, cuma dia ternyata punya kelemahan ya, yang signifikan gitu ya. Apa kelemahannya? Kelemahannya itu adalah panasnya itu gitu ya. Tapi ternyata rajanya chip di komputer itu harus kalah di smartphone gitu ya. Kalah dari apa? Kalah dari arsitektur ARM gitu. Nah, sehingga setelah tahun pertama itu dia gagal gitu ya. Rupanya tahun berikutnya dia tidak meneruskan dan dia mulai kelelahan di situ. Kenapa? Karena vendor-vendor tidak menggunakan prosesornya Intel ya. Karena itu tadi adalah panasnya itu ya. Nah, kemudian dia merasa bahwa kalau dia tidak bisa menggunakan di perangkat smartphone, setidaknya dia harus mulai berjuang ya. Karena kalau tidak, dia juga akan ditinggalkan di perangkat DIY ya. Maka itulah dia kemudian ada Intel Galileo ini ya. Yang di dalamnya kalau kita lihat Intel Galileo itu seperti ini nih. Ya, yaitu dia adalah kerjasama kolaborasi antara Arduino dan Intel ya. Di mana itu? Yaitu kalau kita lihat di sini, ini ada seal-nya Arduino di sini ya. Kemudian cara programnya juga ada Arduino, tapi dia punya powerful prosesor ya. Yaitu prosesornya adalah Intel Galileo gitu ya. Dan juga ada tambahan yang seringkali dijumpai di PC. Gitu. Apa itu? Tambahannya adalah pertama adalah Ethernet-nya. Kemudian ada SD card-nya. Kemudian kalau tidak salah itu ada USB host-nya gitu ya. Kemudian itu HDMI-nya ada nggak? Saya lupa, nggak kelihatan di sini ya. Ya, sehingga ini bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan komputasi yang besar ya, yang itu tidak bisa digunakan oleh microcontroller gitu ya. Dan ini cukup menarik gitu ya. Sampai kemudian Raspberry itu muncul ya. Yang tidak menarik apa? Yang tidak menarik tetap saja seperti tadi, prinsip ekonomis gitu ya. Ini terlalu mahal untuk dilepas di pasar DIY. Padahal DIY itu, do it yourself itu orang-orangnya adalah orang-orang yang geek gitu ya. Dan dia memang butuh yang murah gitu ya. Tapi oke, kualitas mungkin nomor 2 ya. Yang penting adalah murahnya dulu gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya ini juga cukup powerful ya kalau kita lihat ya. Sudah ada Ethernet-nya, RS232-nya, USB client-nya, USB host-nya, dan yang lainnya. Tapi dia kalah karena masalah harga ya. Kira-kira begitu. Dan berikutnya apa? Perkembangan embedded yang lainnya, yaitu adanya BeagleBoon. BeagleBoon lahir dari mana? Lahir dari Pandabot yang kemudian disempurnakan, dibuat lebih kecil lagi, dibuat dengan fitur yang lebih baik lagi. Seperti apa? Ya, BeagleBoon itu ya, seperti ini. Nah, dia prosesnya dia pakai prosesor Citara, ada versi yang putih ini versi awalnya. Kemudian ada BeagleBoon Black yang seperti ini, tetap pakai prosesornya adalah Citara. Sudah ada DDR3-nya sehingga untuk komputasi dia powerful lah ya, kira-kira seperti itu.
dan dia karena ada HDMI-nya, ya berarti dia bisa digunakan untuk menampilkan di TV HDMI ya. Sehingga perangkat-perangkat embedded itu inginnya dia didesain pakai tool standar yang digunakan untuk PC, dan dia bisa menampilkan ke TV HDMI apa-apa saja yang dia sensing gitu ya, yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri ya, mensensing misalkan saja packaging, line packaging dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini itu ya, yaitu cukup banyak deh fasilitasnya ya. Ya, dia ada powernya, ada usernya, ada OTG-nya, ada ini yang cukup menarik ya. Ini ada UART-nya, ada SPA-nya, ada ADC-nya gitu ya, ada PWM-nya. Jadi hampir sama seperti microcontroller tapi dengan kemampuan komputasi yang lebih baik ya. Nah, ini yang kalau kita lihat ini full-nya seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Dan masih banyak lagi perkembangan yang lainnya. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Arduino gitu ya. Ya, Arduino ini merasa bahwa pangsa pasarnya itu sudah mulai digerogoti oleh Raspberry gitu ya. Dan kenapa? Karena orang sudah melihat Raspberry itu bukan hanya pengganti OLPC ya. OLPC itu apa? One laptop per children gitu ya. Artinya adalah pengganti laptop untuk anak-anak gitu ya. Tapi ternyata Raspberry itu banyak digunakan oleh DIY ya. Do it yourself gitu ya. Kenapa? Karena di situ ada I/O-nya gitu ya. Sehingga kemudian di situ ditambahi bagaimana caranya agar si Raspberry itu sintaks-sintaksnya itu mirip dengan Arduino. Maka muncullah di bahasa C-nya itu ada namanya wiring gitu ya. Kalau di Raspberry itu namanya adalah wiring P gitu ya. Dengan wiring P itu kalau kita coding pakai bahasa C itu hampir mirip sintaksnya seperti Arduino gitu ya. Dan itu akan sangat memukul si Arduino itu sendiri. Maka dia mulailah membuat semacam perhitungan gitu ya dengan si Raspberry gitu ya. Dia membuat Arduino dengan komputasi yang real time tapi juga punya controller microcontroller. Jadi gabungan antara ARM prosesor gitu ya yang ada di sini ya. ARM prosesor gitu ya. Dengan apa? Dengan ini ada itu, cuma nggak kelihatan ya. Ini deh. Ini ATmega. Jadi antara ARM controller atau ARM processor dengan AVR, kira-kira begitu. Sehingga karena ada ARM processor, pasti akan ada HDMI ya, pasti akan ada codec untuk audio gitu ya. Ada videonya, juga ada Ethernetnya, kira-kira begitu. Tapi nampaknya produk ini layu sebelum berkembang gitu, layu bahkan sebelum di produk massal gitu ya. Jadi hanya hadir di workshop untuk si Arduino, tapi kemudian nggak jadi produksi itu. Kenapa? Karena ternyata harganya itu begitu disurvei itu nggak bisa menyaingi Raspberry. Kenapa? Raspberry itu murah banget ya, sehingga produknya ini dimatikan gitu ya. Sehingga itu artinya di pembelajaran kita, kalau kita jualan produk gitu ya, kita harus lihat kompetitor kita. Kalau kita nggak bisa masuk di kompetitor kita, berarti kita harus cari inovasi di tempat yang lainnya. Dan dia melakukan itu, si Arduino itu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian ini yang mungkin kita sudah sangat familiar ya, yaitu tentang bagaimana Raspberry itu mengguncang dunianya DIY gitu ya. Kenapa? Karena dia selain dia punya prosesornya gitu ya, dia juga punya I/O yang diperlukan oleh engineering elektronik seperti kita ya. Sehingga kemudian si Raspberry ini cukup unik ya. Cukup unik kenapa? Orang sudah mulai belajar Linux tuh. Kenapa? Karena Raspberry itu sesungguhnya itu adalah ARM yang kemudian dikasih Linux gitu. Dan Linuxnya itu Raspbian gitu. Raspbian itu apa? Raspbian itu adalah Linux standarnya Debian. Ya, artinya apa? Karena pada awalnya dia ditujukan ULPC dengan Debian gitu ya. Maka ketika kita punya varian Debian ya seperti Ubuntu, seperti MX Linux ya, seperti yang lainnya gitu ya.
maka itu sama saja, cara codingnya juga sama persis, tool yang digunakan juga hampir-hampir mirip, kecuali environment-nya itu di yang si PC itu environment-nya ada di x86, tapi kita memprogramnya di arsitekturnya adalah arsitektur ARM. Ya, kira-kira begitu. Sehingga nanti kalau nanti sampai tugas akhir, kalau belum punya Raspberry, ya sudah pakai PC, install Linux, maka caranya akan sama persis, cara compile-nya sama persis. Ketika saya belajar OpenCV di Raspberry itu ya, itu filenya itu ditaruh saja atau kebalikannya ya. Kita nyobanya dulu OpenCV di PC, kemudian kalau sudah selesai cukup, dan Raspberry itu kita tunda dulu untuk belinya. Kita tahu semakin kita menunda, maka kita dapat yang lebih baik dengan harga lebih murah gitu ya. Sehingga kira-kira kurang berapa bulan, 3 bulan atau 5 bulan TA gitu ya, baru kita beli gitu ya, maka kita dapatkan harga yang terbaik. Nah, begitu sudah kita punya gitu ya, maka kita tinggal memindah saja apa yang sudah kita kerjakan di PC gitu ya, kemudian kita masukkan, tinggal dikompil ulang, pasti akan selesai. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena Raspberry ya pakai Python, di Linux juga ada Python. Kalau pakai C-nya Raspberry, di Linux juga standar pakai GCC sama dengan Raspberry. Ya, sama itu ya. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah di Raspberry itu bedanya sama PC itu apa? Selain kecepatannya gitu ya, tentunya itu adalah di sini ada I/O-nya ya. Ya, kira-kira gitu. Ini ada I/O-nya. Dengan I/O ini, maka ini menjadi berbeda ya antara embedded PC dengan PC itu sendiri ya. Kira-kira gitu. Nah, dengan I/O ini, maka dunia fisikal itu bisa kita bawa gitu ya. Kita bisa sensing dengan adanya digital I/O ini. Kemudian juga kalau kita lihat itu ada kamera yang bisa dibenamkan gitu ya. Dan ide ini ternyata cukup berkembang. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Matikan dulu ya. Oke, dan ide ini cukup berkembang ya. Orang sudah melihat bahwa Raspberry itu bukan hanya penggantinya PC gitu ya, tapi ternyata Raspberry-nya itu adalah ini bisa digunakan untuk mensensing physical world gitu ya. Sehingga orang mencari cara bagaimana Raspberry itu mirip-mirip Arduino. Sehingga muncullah ide kreatif gitu ya dari perusahaan-perusahaan yang kemudian mencoba untuk membuat seal yang bisa digunakan untuk macam-macam tuh ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Sehingga seal-nya itu dengan tambah seal ini dia bisa mensensing physical world dan dimasukkan ke dalam Raspberry gitu ya. Dan mungkin Anda bisa juga memulai ini ya. Saya punya produk, saya buat seal-nya, kemudian saya tambahkan seal-nya, packing jadi satu untuk edukasi dengan Raspberry, belajar dengan Raspberry. Kira-kira seperti itu. Nah, ini perusahaannya saya lupa namanya, mungkin Seed Studio mungkin ya. Mungkin. Ya. Kemudian kalau kita lihat di Raspberry itu dia punya perkembangannya juga cukup banyak ya. Dari Raspberry 1 yang seperti ini dengan memori yang hanya 512 mega gitu ya. Tapi sudah ada HDMI-nya, dia punya juga composite videonya gitu ya. Dan kalau kita lihat lebih detail seperti ini gitu ya. CSI-nya sudah ada, cetaknya sudah ada tempat untuk kameranya gitu ya. Ini untuk yang versi 1, kemudian versi 4-nya itu seperti ini ya, versi 4-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, dan itu adalah beberapa contoh dari embedded system. Dan embedded system itu pasti dia akan berkembang terus ya. Dan pasti akan banyak kompetitor ya. Dari Raspberry seperti ini akan ada kompetitor yang lebih baik lagi. Tapi biasanya yang kurang dari kompetitor itu adalah satu ya, komunitas gitu ya. Dengan komunitas itu kita susah untuk keluar dari sana gitu ya. Contohnya adalah kalau Anda komunitas WA gitu ya, Anda kemudian sendirian pakai Telegram gitu ya, maka Anda susah ya, kecuali diminta yang lainnya untuk Telegram. Kira-kira seperti itu. Dan sama juga yang ada di sini ya. Selain Raspberry sebenarnya banyak juga ya. Contohnya adalah ini nih. Ya. Yang dia punya kemampuan selain prosesor embedded, dia juga punya kemampuan yang lebih baik dalam hal apa? Dalam hal
apa itu namanya itu kemampuan untuk deep learningnya ya. Nah, kira-kira begitu. Dengan kemampuan untuk deep learningnya, maka dia bisa digunakan dengan TensorFlow gitu ya, dan darknet yang bisa digunakan secara lebih baik dibanding si Raspberry. Kemudian juga ada perkembangan yang lainnya ya, yaitu si Bit AI model gitu ya, yang dia juga ada apa itu prosesornya RISC-V gitu ya, dan juga ada kemampuan untuk dihubungkan dengan apa itu seperti TensorFlow gitu, itu juga ada ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin itu pengantarnya untuk hari ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Ini saya cukupkan sekian ya, sampai di sini ya, mudah-mudahan ada